Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarmu hari ini? Oh, alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, kali ini kita akan membahas soal tentang asesmen kompetisi minimum atau AKM, SMP atau MTS, khusus tentang materi bilangan ya. Jadi bagian numerasi. Jadi di sini kita akan membahas soal-soal bagaimana soal-soal AKM ini mudah kita selesaikan. Untuk itu siapkan alat tulisnya ya, sehingga apa yang dijelaskan tadi nantinya bisa kalian catat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya channel Guru Titi, supaya kalian tetap dapat menyaksikan jika ada video-video baru. Oke, mari kita mulai. Baik, pada soal pertama ini kita disuguhi dengan sebuah bacaan yang berjudul gula pasir. Gula pasir terbuat dari seri tebu yang dikristalkan menjadi serbuk-serbuk seperti pasir. Gula pasir memiliki tekstur seperti butiran-butiran yang kasar. Gula pasir umumnya berwarna putih kekuningan atau sedikit coklat. Ciri khas gula pasir adalah mempunyai rasa manis, mudah larut dalam air, rentan pada kelembapan, dan tidak memiliki aroma. Gula pasir merupakan salah satu sumber karbohidrat, yaitu untuk menambah energi. Selain itu, gula pasir juga dapat digunakan sebagai pemanis makanan dan minuman. Sumber utama pembuatan roti dan kue, serta sebagai bumbu penyedap. Perusahaan roti memanfaatkan gula sebagai bahan utama dalam proses produksinya. Fungsi gula dalam pembuatan roti adalah untuk mengatur fermentasi, memberi rasa manis, menambah nilai gizi, dan memperbaiki tekstur roti. Sebuah home industry pembuat roti membutuhkan gula 20 kg sehari yang digunakan untuk membuat 4 jenis roti yang berbeda. Roti jenis 1 membutuhkan gula sebanyak 3,25 kg, roti jenis 2 membutuhkan gula sebanyak 8,40 kg, roti jenis 3 membutuhkan gula sebanyak 5,85 kg, roti jenis 4 membutuhkan gula sebanyak 2,50 kg. Berdasarkan stimulus 1, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Jadi, pada soal pertama ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kebutuhan gula dalam sehari, yaitu 20 kg. Yang kedua, beberapa jenis roti yang menggunakan gula yang berbeda-beda. Mulai dari roti jenis 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ini yang akan kita perhatikan untuk membahas soal berikut ini. Mari kita lihat pertanyaannya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan. Roti jenis 1 menggunakan gula sebanyak 16,25%. Roti jenis 2 42%. Yang ketiga 29,5%. Yang keempat 16,25%. Jadi, dari keempat pernyataan ini, kebutuhan gula itu dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk itu, kita mesti merubah dari bentuk bilangan berkoma ke bentuk persen. Nah, itu yang menjadi kunci dari pembahasan soal ini. Kemudian nanti hasilnya kita cocokkan dengan pernyataan. Jika cocok, maka kita bikin centang di kolom benar. Jika tidak cocok, kita bikin centang di kolom salah. Oke. Baik. Langkah pertama untuk pembahasannya, kita merubah bilangan-bilangan berkoma yang ada
pada kebutuhan roti, mulai dari jenis roti 1 sampai jenis roti 4. Roti pertama itu menggunakan gula sebanyak 3,25 kilo. Kita merubah ke dalam bentuk persen. Caranya 3,25 per 20. Nah, 20 ini adalah jumlah kebutuhan gula perharinya. Kita kali dengan 100%. Sehingga kita dapatkan 16,25%. Kemudian hasil ini kita cocokkan dengan pernyataan pertama. Roti jenis 1 menggunakan gula sebanyak 16,25%. Ternyata apa yang kita dapatkan di pembahasan sama dengan pernyataan. Sehingga kita boleh mencentang di kolom benar. Nah, kemudian untuk roti jenis kedua, ia membutuhkan 8,40 kg. Kita jadikan juga dia ke bilangan persen dengan mengali dengan 100%. Caranya sama ya. 8,40 per 20 kali 100%. Kita dapatkan 42%. Lalu kita cocokkan dengan pernyataan kedua. Jenis kedua menggunakan gula sebanyak 42%. Ternyata pada pernyataan dan hasil yang kita dapatkan adalah cocok. Maka kita centang juga di kolom benar. Untuk roti jenis 3, dia butuh 5,85 kg. Kemudian kita jadikan ke bentuk persen dengan cara yang sama, diperoleh 29,25%. Ternyata hasil yang kita peroleh dengan pernyataan ketiga itu tidak ada kecocokan atau ada perbedaan. Di mana pada pernyataan dinyatakan untuk roti jenis 3 menggunakan gula sebanyak 29,5. Pada kenyataannya adalah 29,25. Jadi ada selisih. Sehingga kita centang di kolom salah. Kemudian untuk jenis keempat, dia butuh 2,5 kg. Juga kita jadikan ke bilangan persen. 2,50 per 20 kali 100%. Kita dapatkan 12,5%. Lalu kita cocokkan lagi. Ternyata juga ada perbedaan. Kalau untuk pernyataan dinyatakan 16,25. Oke, maka kita centang di kolom salah. Jadi begitu ya anak-anak cara menyelesaikan soal pertama. Kuncinya adalah merubah bilangan berkoma menjadi bilangan persen. Oke, bisa dipahami? Iya. Baik, untuk soal kedua kita juga disuguhkan dengan bacaan tentang snorkeling dan diving. Berenang dengan snorkel atau alat snorkeling merupakan kegiatan menyelam yang dapat dilakukan oleh semua orang. Snorkeling tidak perlu teknik khusus karena penyelam hanya dapat menikmati objek keindahan bawah laut dengan berada pada kedalaman 2-5 meter saja. Adapun diving adalah penyelam yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan bersertifikat. Sertifikat ini diperoleh karena penyelam mengikuti kegiatan mengeksplorasi biota laut dan mengalami kehidupan di dasar laut. Mengamati. Perbedaan snorkeling dan diving disimpulkan pada tabel berikut. Nah, pada soal ini
dibikin kolom-kolom itu tentang perbedaan snorkeling dan diving. Tetapi kita tidak perlu bingung ya untuk soal berikut. Cukup kita tandai dulu saja bagian bilangan yang ada. Nah, sebanyak ini bacaan, kita hanya menemukan bilangan kedalaman 2 sampai 5 meter. Jadi itu yang kita kunci dulu. Ya. Jadi yang lain kita abaikan. Oke, mari kita lihat soalnya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi permasalahan di sini. Berdasarkan stimulus 2, di kedalaman laut berapakah seseorang dapat melakukan snorkeling? Beri tanda centang pada kotak yang sesuai. Tadi di bacaan kita mendapatkan angka atau bilangan 2 sampai 5 meter ya. Nah, ini tadi yang kita kunci bilangan yang ada di bacaan. Kemudian kita cocokkan dengan pernyataannya. Pernyataan 1 kurang dari 2 meter. Nah, kalau kurang dari 2 meter, maka itu tidak termasuk 2 ya. Maka ini kita beri tanda silang. Pernyataannya salah. Yang kedua, ternyata sama ya, 2 meter sampai 5 meter. Dan yang tertera juga 2 sampai 5 meter. Kita kasih centang ya. Tuh. Pernyataan ketiga, 5 meter sampai 10 meter. Nah, ternyata melebihi dari angka yang disebutkan. Maka juga kita silang. Pernyataan keempat, lebih dari 10 meter. Ini sangat jauh ya dari yang dituliskan. Maka juga kita centang pakai silang ya, karena tidak benar pernyataannya. Jadi di sini yang benar adalah pernyataan kedua 2 meter sampai 5 meter. Paham ya? Baik, kita lanjut stimulus 3. Itu ada bacaan tentang kartu bilangan. Kartu adalah kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Tidak begitu besar dan digunakan untuk keperluan tertentu. Bilangan adalah kumpulan dari beberapa angka yang dimulai dari angka 0 sampai 9. Jadi, karena ada bilangan di sini, maka kita tandai dulu bilangan 0 sampai 9. Penulisan pada kartu bilangan dapat berupa bilangan asli, pecahan, desimal, atau persen, bergantung dari kebutuhan pemakainya. Misalnya guru menggunakan kartu sesuai dengan materi pembelajarannya. Kartu bilangan merupakan salah satu media pembelajaran dalam matematika yang memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga peserta didik lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Perhatikan kartu-kartu bilangan berikut. Kartu pertama tertulis bilangan dalam bentuk pecahan, kedua tertulis dalam bentuk desimal, dan ketiga dalam persen dan selanjutnya. Coba kamu urutkan kartu-kartu tersebut dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah. Nah, di sini kunci dari soal ini adalah kita diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan ini dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah. Nah, sini kuncinya. Sebenarnya untuk memperpendek waktu pengerjaan, kita itu sebenarnya nggak harus membaca bacaannya dari awal sampai akhir. Cukup apa yang diminta saja. Kalau di sini kan dimintanya adalah mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke terendah. Jadi kartu-kartu yang ada ini nanti kita urutkan ke tertinggi dan terendah.
Bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Baik, berdasarkan stimulus 3, pasangkan pernyataan berikut dengan pasangan yang benar. Tadi di soal kita diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan yang ada itu dari bilangan terbesar ke bilangan terendah ya, atau mulai yang tertinggi ke yang terendah. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Nanti pernyataan ini akan kita cocokkan dengan jawaban. Ya. Misalnya nilai T yang paling tinggi katanya. Kita cari di kolom jawaban. Mana yang cocok nanti kita tarik garis dari titik ke titiknya. Baik, kita lihat saja pembahasannya ya. Untuk membahas soal ini, pertama-tama kita akan merubah dulu bentuk pecahan atau bentuk persen ini ke dalam bentuk desimal ya. Baru kita urutkan bilangan dari yang tertinggi ke yang terkecil ya, atau dari yang tertinggi dan ke nilai yang terendah. Baik, 1/12 itu sama dengan 1 dibagi 12, ternyata kita peroleh angka 0,083. Kemudian yang kedua angkanya adalah 0,32. Karena ini sudah bilangan berkoma atau desimal, jadi kita tidak perlu merubahnya. Kemudian yang ketiga 62%, karena dia persen maka per 100 maka menjadi 0,62. Kemudian 7/8, 7 dibagi 8 kita peroleh 0,875 dan 45% kita dapatkan 0,45. Setelah itu baru kita urutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Kita lihat yang tertinggi di sini ternyata 7/8. Kemudian 62%, terus 45%, lalu 0,32 dan 1/12. Baru kemudian kita cocokkan pernyataan dan jawaban ya. Jadi kita pasangkan nantinya. Kita lihat pernyataan 1. Nilai yang paling tinggi. Tadi kita peroleh 7/8. Lalu kita tarik garis dari titik ini ke 7/8. Kemudian nilai yang berdekatan dengan nilai tertinggi. Maka adalah 62%. Ya. 62%. Kita tarik lagi garis ke 62%. Oke. Pernyataan ketiga, nilai yang berdekatan dengan nilai yang terendah. Oke, yang dekat dengan terendah. Terendah tadi kita dapat 1/12, maka yang berdekatan adalah 0,32. Kita tarik dari pernyataan 3 ke 0,32. Lalu pernyataan terakhir, nilai paling rendah. Kita tadi mendapatkannya 1/12. Kita tarik. Nah, tinggal begitu saja ya cara menyelesaikan soal ini. Bentuknya rumit, tetapi setelah kita bahas ternyata gampang ya. Jadi jangan tertipu dengan bacaan yang panjang-panjang. Oke? Baik, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Ini masih tentang bilangan karena memang pada bagian sekarang kita khusus membahas tentang bilangan. Ya, baik. Perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Pada garis bilangan, bilangan positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif berada di sebelah kiri 0. Jika digambarkan pada garis bilangan, semakin ke kanan nilai bilangan bulat akan semakin besar. Jika semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Jadi kita ingat di sini bahwa pada garis bilangan, kalau semakin ke kanan, maka semakin besar bilangannya, dan ke kiri semakin kecil. Ya.
Perkalian bilangan bulat dalam garis bilangan A kali B sama dengan C. Dengan A adalah bilangan pengali, B adalah bilangan yang dikalikan, dan C adalah hasil operasi perkalian bilangan bulat. Untuk mengoperasikan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, aturan yang diterapkan sebagai berikut. Jika B positif, objek menghadap ke kanan dan setiap lompatan berjarak B satuan. Jika B negatif, objek menghadap ke kiri dan setiap lompatan berjarak B satuan. Jika A positif, objek melangkah maju sebanyak A kali lompatan. Jika A negatif, objek melangkah mundur sebanyak A kali lompatan. Sebagai contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. 3 positif, maka objek menghadap ke kanan dan melompat dengan jarak setiap lompatan adalah 3 satuan. 2 positif, maka objek melangkah maju sebanyak 2 kali lompatan. Garis bilangannya adalah sebagai berikut. Nah, ini digambar ya. Jadi terlihat arah panahnya ke kanan karena ini menunjukkan bilangan yang positif. Nah, dari pernyataan atau bacaan ini, apa sih yang akan dipertanyakan ke kita? Mari kita lihat. Baik. Berdasarkan stimulus 4, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Jadi, di sini ada garis bilangan seperti yang ada pada bacaan. Jadi, kita nanti akan menyentang apakah pernyataannya benar atau salah. Kalau benar kita centang ya, kalau salah kita silang. Untuk membahas ini yang harus kita ingat adalah misalnya 2 kali 3 itu akan sama dengan 3 ditambah 3 ya. Jadi 3-nya yang 2 kali kita tambahkan atau kita jumlahkan. Tetapi jika 3 dikali 2, maka 2-nya yang 3 kali kita jumlahkan. Kita lihat di sini pernyataan 1, min 2 kali 3. Nah, min 2 kali 3, kita lihat dulu artinya bahwa jadi kita bergerak ke kiri ya. Jadi ke kiri kita bergerak ya, sebanyak 3 ya, min 3 ya, artinya min 3 ditambah min 3 ya. Nah, jadi min 3-nya ada 2 ke kiri artinya. Ternyata di garis bilangan, nah kita melompat di sini min 2-nya yang 3 kali. Harusnya gambarnya adalah min 3 yang 2 kali ya. Nah, harusnya begini. Maka ini pernyataannya adalah salah. Kita lihat pernyataan kedua. Min 2 kali min 3. Nah, kalau negatif tadi dia bergerak ke kiri ya. Benar, kita lihat di gambar ya, pergerakannya harusnya ke kiri, tetapi karena kita tahu yang negatif kita kali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Dengan demikian, maka pergerakannya menjadi ke kanan. Nah, akhirnya bentuk seperti ini kita rubah menjadi 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 artinya adalah ke kanan sebanyak 3, lalu kita lanjutkan lagi 3. Nah, kita ke kanan 3, lanjut lagi 3. Jadi, pernyataannya adalah benar. Jadi, kita centang. Jadi, seperti itu caranya ya. Kita pahami dulu pernyataan-pernyataannya sesuai dari bacaan yang diberikan. Ya, begitu saja. Jadi tidak ada yang sulit ya. Ternyata 4 soal kita bahas, tidak ada yang sulit ya. Baik, ikuti terus ya channel ini. Subscribe ya, biar
kita tetap berlangganan. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga hari-harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.